Tapi pembinaan karakter, kemudian kedisiplinan, kebersihan, termasuk fisik yang nggak dilatihkan, itu sukarela, voluntarily. Yang mau olahraga silakan, yang enggak. Kalau sini kan wajib. Olahraga ya wajib, untuk lari-lari wajib. Kecuali yang biasa makan tulang. Dan biasanya tiap angkatan ada aja yang spesialis makan tulang. Ada kan? Iya. Yang lain lari nanti pura-pura kakinya dibungkus. Kenapa? Sakit gitu. Tapi begitu mau pesiar sembuh. Betul gak ini? Ya teman-temannya satu angkatan tahulah. Udah tahu yang punya kelakuan itu siapa-siapa. Nanti kalau udah apel apa terlambat gitu. Kurang satu. Orangnya siapa? Itu juga. Nah, tapi apapun juga adik-adik sekalian ya pelajar, kalian sangat diharapkan sekali. Karena kalian beruntung dilatih di tempat sekolah, di tempat yang tidak hanya belajar pengetahuan, tapi juga fisik. Ya, ramping-rampingin badannya kan. Kalau ada yang gendut-gendut, biasanya satu aja, anak pejabat kayaknya. Karena bapaknya intervensi terus nakut-nakutin pembina. Udah, kalau pejabatnya siapa kasih tahu saya. Iya, supaya anaknya ramping, anaknya dibikin ramping nggak mau gimana? Ada nggak sini peraja yang gemuk? Coba berdiri. Nggak ada ya? Ya. Orang tuanya pasti bangga ketika cuti. Tadi anaknya agak gemuk-gemuk, pulang kok ramping semua. Iya. Sama yang peraja yang wanita, panggilannya apa kalau peraja wanita? Perani. Wanita peraja lah. Ya. Pasti ramping-ramping juga gitu. Karena ya tadi latihan fisik di samping karakter. Sekali lagi itu tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang biasa. Yang di kuliah misalnya. Enggak. Nah, kemudian nanti akan saya sampaikan apa yang harus dikerjakan. Kita juga adalah kampus lembaga pendidikan yang memiliki jejaring yang cukup luas. Karena tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Alilul, saya tekankan kembali. Kita punya kampus bukan hanya di Jatinangor, tapi juga ada di Sumatera Barat, di Kabupaten Agam, di Kalimantan Barat, di Mempawah, di Minahasa, Sulawesi Utara, Kota Jayapura, Papua, kemudian di Goa, Sulawesi Selatan, dan di Lombok Tengah, NTB kita juga punya. Nanti kalau ada waktu Pak Muhammad mungkin berkenan juga ada waktu samperin satu-satu Pak, kunjungin Pak, sambil melihat. Dan kita juga memiliki kampus yang menyelenggarakan S2 dan S3. Artinya ilmu pemerintahan sudah dianggap sebagai satu bidang ilmu. Kalau seandainya nggak dianggap sebagai bidang ilmu, nggak mungkin ada S2 dan S3-nya juga. Sama dengan ilmu kepolisian. Ilmu pemerintahan dan ilmu kepolisian bukanlah ilmu murni, pure science. Ilmu murni itu ilmu sosial, ilmu kedokteran, ilmu hukum. Itu ilmu murni. Tapi
ilmu-ilmu murni ini dapat mereka saling berinteraksi untuk menimbulkan ilmu baru. Baik yang multidisiplin atau interdisiplin atau cross disiplin. Dan ilmu pemerintahan sudah diakui sebagai ilmu yang interdisciplinary. Sehingga akhirnya ada S1-nya terapan, ada S2-nya dan S3-nya di kampus yang di Ampera Raya. Nah, jadi jangan khawatir lulusan IPDN bisa berlanjut, kalau nggak ngambil di luar, ngambil juga di dalam ilmu pemerintahan untuk S2 dan S3. Ini harus kita pertahankan. Jangan sampai goyang. Sebagai satu bidang ilmu. Tadi sudah disampaikan Pak Ailul, rektor yang baru. Ya. Banyak hal-hal yang baik di bidang sarana prasarana infrastruktur, ada juga yang masih problem. Saya berterima kasih banyak kepada Pak mantan rektor Pak Adi, karena dulu pada waktu saya masuk Mendagri pertama, saya jujur sedih saya melihat ruangan ini, ya, ruangan makan, ruang kelas. Karena saya mantan Kapolri, punya lembaga pendidikan yang besar. Lembaga pendidikan mulai dari yang mendidik perwira, Akpol, mendidik bintara, seluruh Polda Indonesia punya, namanya SPN, Sekolah Polisi Negara. Yang mendidik tamtama ada juga di Watu Kose. Ada juga pendidikan kejuruan, reserse, intelijen, Brimob di Jawa Timur, di Bandung juga sekolah administrasi, banyak sekali, lalu lintas, pol air di Cilincing, yang sangat besar. Dan saya begitu melihat masuk pertama kali, masuk ruang makan, saya bilang ini sekelas SPN-nya Polda ini. Nggak menggambarkan akademi lembaga kedinasan terbesar Indonesia. Ruang makannya plastik, mejanya plastik, saya ingat betul itu. Bagian depannya itu istilahnya tempatnya kelompok komando. Kalau di Taruna itu Akpol, Akmil namanya kelompok komando. Di situ kalau di sini namanya Komandan Manggala mungkin ya. Itu komandan resimen Korps Taruna dengan berbagai perangkatnya, asisten, komandan batalion, semua ada di situ. Kalau dan komandan Poltar, polisi Taruna di sini namanya apa? Komandan polisi apa yang polisinya Praja? Polwa, Polka. Ah, itu harusnya gagah gitu kan? Biasanya orang yang besar tinggi kayak saya. Kalau saya lu Asintel. Kalau saya tinggi dikit jadi Danmenkor saya. Nah jadi kita harus berwibawa tempat itu. Makan kan kita pukul teng-teng gitu. Wibawa. Ini saya bilang plastik gimana ini? Akhirnya saya ngomong ke Pak Adi, lakukan efisiensi anggaran, rapiin. Beliau membuat konsep. Nah kalau ini oke. Kemudian buat juga saya sampaikan hiasan dinding-dindingnya itu lambang-lambang daerah-daerah.